Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih, berkah dalem, salam pirukun. Sahabat damai, kita kembali jumpa di dalam program Umat Saling Menyapa, Sapa Damai Pak D. Indrianto. Nah, saya selaku pendeta pelayanan khusus untuk program pelayanan perdamaian lintas budaya dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur untuk Yakoma atau Pelayanan Komunikasi Masyarakat PGI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini saya ingin berbagi tentang kisah perjalanan ke Indonesia Timur. Tepatnya saya dan tim berkunjung ke Pulau Sumba. Nah, tim ini terdiri dari Pendeta Aditya Kris Nugroho SPK, kemudian Pendeta Mike Makahenggang MAPS, kemudian Saudari Nike Christine Eskom MA, Ibu Novera Damanik, Ibu Flora Meka, dan saya sendiri, Indrianto Adiatmo, dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur, Klasis Solo. Nah, program ini berawal dari tanggal 18 Oktober, di mana kami serombongan berangkat dari Bandara YIA, Yogyakarta International Airport, ya, menuju ke Bandara Waingapu di Sumba Timur. Nah, sesampai di sana, kami dijemput dan diantar menuju ke Kecamatan Pahunga Lodu, kurang lebih 1,5 jam perjalanan, ya sekitar 40 kilo dari kota Waingapu. Nah, perjalanan ini sesungguhnya membawa misi, yaitu melaksanakan program Lokalatih Perlindungan Tumbuh Kembang Anak Remaja berbasis Injil Perdamaian Lintas Budaya dengan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi jemaat. Program pelayanan berawal dari tanggal 19 Oktober. 2 hari pelayanan Lokalatih ini berlangsung di GKS Kahambi Kalelang, ya, yang digembalakan oleh Pendeta Tamu Rambu Inamaramba. Nah, disinilah dilaksanakan program pelayanan yang terdiri dari materi yang pertama, ya, saya yang memberikan materi ini, yaitu pelayanan pendampingan dan pemulihan anak remaja perempuan penyintas kekerasan dalam perspektif psikopastoral. Nah, sahabat damai, mungkin ada pertanyaan kok diberikan materi ini. Sesungguhnya perkunjungan kami ke Sumba juga memberikan satu program empatik, ya, terhadap, ya, korban-korban penyimpangan dari adat istiadat yang ada di sana, di antaranya peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap anak remaja perempuan, seperti contoh adalah kasus kawin tangkap. Nah, sesungguhnya adat istiadat dari para leluhur di Pulau Sumba ini kan tentu dibuat, ya, oleh para leluhur dengan niat yang baik, dan itu patut dilestarikan. Tetapi pada akhir-akhir ini kadang terjadi kasus kekerasan terhadap anak remaja perempuan sebagai bentuk penyimpangan atau penyelewengan dari adat istiadat Sumba. Jadi bukan adat istiadat Sumbanya yang buruk, tidak. Adat istiadat pasti bernilai luhur, tetapi ada penyimpangan, ada penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu dari masyarakat di Pulau Sumba ini. Jadi kami datang dengan sikap positif terhadap adat istiadat Sumba, tetapi juga sekaligus melakukan program pendampingan untuk kasus-kasus yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, dari materi pertama ini,
kemudian dilanjutkan dengan materi kedua yang disampaikan oleh Pendeta Aditya Kris Nugroho, Sarjana Pastoral Konseling, dengan materi layanan konseling khusus bagi anak dan perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan materi ketiga dari Pendeta Mike Makahinggang, Magister Studi Perdamaian, dengan judul materi konflik dalam Injil dan perdamaian lintas budaya dan agama. Nah, kemudian pada materi keempat dari Saudari Nike Christine Eskom MA, seorang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif, dengan materi pelatihan totok wajah dan kecantikan, serta pengembangan usaha rumah tangga dengan keterampilan membuat makanan ya dari hasil berkebun, hasil pertanian. Nah, baru kemudian selesai dari materi yang keempat ini diberikan layanan kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Kristen Linde Moripa Waika Bubak, berupa ceramah kesehatan perempuan, ya, juga memberikan materi tentang bagaimana mengupayakan tindak pemeliharaan kesehatan bagi tumbuh kembang anak remaja perempuan, dan diakhiri dengan pengobatan gratis. Nah, sahabat damai, materi-materi ini diberikan dan disambut antusias. Yang pertama di klasis Pahunga Lodu, diikuti oleh kurang lebih 60 orang yang terdiri dari para pendeta, vikaris, kemudian juga guru Injil, utusan majelis gereja, dan juga para pendamping anak, remaja, dan perempuan dari komisi kategorial. Nah, pelatihan ini disambut baik, disambut antusias di klasis Pahunga Lodu, terlebih ketika materinya adalah materi pelatihan untuk mengembangkan ekonomi jemaat dengan usaha rumah tangga. Nah, para peserta diminta membawa hasil usaha di rumah, seperti misalnya usaha berkebun. Ya, kita tahu di tanah Sumba bukan tanah yang subur, terkhusus di Sumba Timur, ya. Banyak kawasan yang merupakan tanah kurang subur, berbatu karang, berkapur, ya. Tetapi puji Tuhan tetap bisa diupayakan untuk penghidupan bagi masyarakat dan juga tentunya warga jemaat dari GKS ini. Ada di antara mereka yang membawa singkong, ya, atau ketela, ya. Kemudian juga ada yang membawa hasil kebun pepaya, ya, buah pepaya yang dibawa kebetulan ini masih mentah atau setengah matang, ya. Kemudian juga ada yang bawa hasil ternak kecil, ya, bukan peternakan begitu, ya, tapi ternak ayam, ya, ayam kampung. Ada juga yang membawa ikan hasil tangkapan, karena Pahunga Lodu ini di daerah yang dekat dengan pantai. Jadi mereka mencari ikan. Ada di antara warga jemaat yang menjadi nelayan, ya, membawa ikan laut, ya. Akhirnya Ibu Nike Christine ini membimbing untuk melatih bagaimana bahan-bahan itu tidak sekedar hanya memenuhi kebutuhan makan dari warga jemaat, tetapi juga punya nilai ekonomis untuk ditingkatkan menjadi hasilnya nanti untuk dijual, ya, dijual sehingga memberi penghasilan, pemasukan bagi rumah tangga yang menjadi peserta dari Lokalate ini. Nah, puji Tuhan, pelatihan berlangsung dengan baik, ya, di klasis Pahunga Lodu dilanjutkan dengan pelayanan gerejawi, khususnya pelayanan ibadah minggu. Selesai dari Pahunga Lodu, kami bergerak ke Sumba Barat. Kami menuju ke Sumba Barat Daya, tepatnya di klasis Kodi Umbungido. Perjalanan 4 jam dari daerah Pahunga Lodu melalui Waingapu, lalu Waikabubak, dan sampailah di Kodi. Nah, pelatihan juga berlangsung 2 hari efektif untuk Lokalate, dilanjutkan dengan
pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Kristen Lindi Morepa, ya. Kemudian juga dilanjutkan lagi dengan pengobatan kesehatan, ya. Nah, di sini pelatihan juga menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah setempat. Dilaksanakan pelatihan dan disambut dengan antusias, dan peserta yang istimewa ini tidak hanya dari jemaat-jemaat GKS seklasis Kodi Umbu Ngedo, tapi juga oleh para siswa SMA Kristen Waikadada yang didirikan oleh GKS Waikadada bersama dengan jemaat-jemaat sekitar, dan sekarang dalam proses pembangunan, ya, proses pembangunan yang sedang dikerjakan bersama oleh para guru, karyawan, ya, juga bersama dengan warga jemaat. Akhirnya di sini pelatihan ini berlangsung meriah karena diikuti oleh kurang lebih 80 orang peserta. Nah, di sini kami tinggal di Panti Asuhan Anugerah. Panti asuhan ini dirintis oleh Pendeta Marta dari GKS Waikadada. Puji Tuhan mendapat dukungan dari Yayasan Terang Anugerah dari Bandung, sehingga kebutuhan-kebutuhan boleh disuplai, ditopang oleh yayasan ini, di samping persembahan dari jemaat-jemaat GKS, juga oleh para donatur dermawan dari berbagai pihak. Nah, pada saat kami melakukan perkunjungan dan pelatihan di sana, ternyata daerah ini sedang dilanda oleh hama belalang, ya, yang berkala memang menyerang khususnya kawasan-kawasan pertanian, dan di sana ada kesulitan pangan, sehingga anak-anak ini pada hari-hari itu menunya sangat sederhana, lauknya sangat sederhana. Bahkan saat sarapan suatu hari, saya lihat itu tanpa lauk, ya, hanya nasi bercampur jagung ditambah dengan sayur mayur. Nah, puji Tuhan, saya sharing ke jemaat GKJ Ndagen Palur, direspon ada warga jemaat yang kemudian kirim untuk mendukung kebutuhan lauk pauk ini. Dan sekarang sedang dipikirkan bagaimana Yakoma PGI ikut mendukung kebutuhan gizi anak yang masa tumbuh kembang ini membutuhkan tentu asupan yang membantu untuk tumbuh kembang anak melalui makanan yang sehat bergizi, ya, dengan lauk pauk yang baik gitu, yang berprotein, yang berlemak cukup, ya, yang baik ini. Kami sedang berpikir, dan saya mengundang sahabat damai semuanya, jika peduli terpanggil, mari kita lakukan program atau ungkapan peduli kasih, ya, dikirim ke Panti Asuhan Anugerah di Waikadada, Kodi Umbu Ngedo di Sumba Barat Daya ini. Nah, sahabat damai, dari perkunjungan ini kami melakukan berbagai kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi, ya, dan akhirnya bisa kita lakukan program dengan 3 tahapan, yaitu tahapan lokalati, kemudian tahapan bersekutu dan berpelayanan di gereja, di jemaat, kemudian juga pengobatan, ya, pelayanan pengobatan bagi warga jemaat. Dan satu lagi yang di luar program itu, tetapi saya melakukan perkunjungan ke kampung adat Sumba, ya, di mana di sini saya berkunjung ke umat penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan tradisional Sumba yang bernama Marapu. Nah, saya berkunjung ke kampung adat ini di Waikabubak, ya, diterima oleh raja kampung atau raja masyarakat kampung adat ini, ya, yang disebut Rato atau raja itu, ya, dengan Mama Rato, ya. Nah, saya bersyukur karena saat ini dilakukan rangkaian kegiatan bulan suci dengan ritual, ya, kepercayaan Marapu, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini. Menariknya, ketika saya berkunjung sore hari menjelang petang, datanglah serombongan
kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan dalam rangkaian bulan suci ini, yaitu berburu babi hutan. Nah, mereka pulang membawa 2 ekor buruan, hasil buruan ya babi hutan ini. Kemudian diterima oleh raja, ratu, ya, kemudian dilakukan ritual dengan doa, kemudian pembakaran hasil buruan, ya. Dibakar ini artinya dibersihkan bulu-bulunya ya, kemudian dipotong-potong ya untuk dibagi-bagikan kepada seluruh warga masyarakat kampung adat ini. Nah, bulan suci itu sendiri diselenggarakan oleh umat Marapu untuk mengingat ya akan peristiwa penciptaan. Ya, kalau di kalangan Kristen kita mengenal itu terjadi penciptaan oleh Tuhan Sang Pencipta ya di kitab Kejadian ya. Nah, umat Marapu ini merayakan, mengingat akan peristiwa penciptaan manusia bersama dengan penciptaan alam semesta itu. Manusia sejak lahir dirayakan kelahirannya, pertumbuhannya, hidupnya, ya sampai akhirnya pada kematiannya. Itu semua dirayakan oleh umat Marapu ini. Jadi peristiwa ini peristiwa yang sangat bermakna, ya, diimani oleh umat Marapu. Nah, saya bersyukur sebagai pendeta Kristen disambut dengan baik, dengan penuh keramahan oleh Ratu, Raja Kampung Adat ini bersama dengan Mama Ratu. Pulangnya saya diberi tanda kasih ya, kenang-kenangan berupa wadah atau tempat sirih pinang. Nah, kita tahu dalam adat masyarakat Sumba, orang itu kalau datang disambut dengan suguhan sirih pinang. Jadi saya membiasakan diri di Sumba ini makan sirih pinang ya. Kemudian dibawakan wadah ini sebagai kenang-kenangan. Selain itu, Ratu memberikan ya daging buruan ya dari masyarakat atau kelompok tadi, yaitu daging babi hutan. Nah, saya bawa pulang ke rumah, keluarga Mesango ya, kemudian oleh ibu ya dimasak ya sup babi hutan yang sangat nikmat, luar biasa. Tapi mohon maaf untuk sahabat damai yang Muslim tidak boleh ya, karena ini dikategorikan daging yang haram ya, jadi tidak boleh. Nah, saudaraku, sahabat damai semuanya, dari rangkaian perkunjungan itulah kami menemukan bahwa program ini tidak sekedar berkunjung, tidak sekedar bersekutu dengan saudara-saudara seiman, tidak hanya berkarya pelayanan bagi jemaat dan masyarakat, tapi juga membangun perdamaian dengan umat yang beragama lain, berkeyakinan lain, khususnya keyakinan Marapu, ya, penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut ya tradisi masyarakat Sumba, ya. Ini yang kami lakukan dan kami merasakan betapa kehangatan kasih, persekutuan keluarga baik yang seiman, yang Kristen maupun yang berbeda agama keyakinan, yaitu dengan masyarakat atau umat Marapu, penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan tradisional Sumba. Nah, akhirnya setelah semua rangkaian kegiatan itu dilakukan, kami satu tim berwisata, diantar oleh jemaat untuk menuju ke tempat-tempat wisata. Kita tahu di Tanah Sumba itu ternyata pantainya luar biasa indah, ya. Lautnya masih perawan, ya, belum terkena polusi, ya, polusi air, ya. Udaranya masih segar, ya, tidak tercemar oleh polusi udara, ya. Luar biasa indah. Walaupun tanahnya rata-rata kurang subur karena berbatu-batu, batu karang, batu kapur, ya. Tapi memang ada perbedaan. Sumba Timur kurang subur tanahnya, tetapi di daerah Sumba Barat Daya ini cukup subur karena curah hujan
lebih panjang di daerah Sumba Barat dan Sumba Barat Daya ini. Kalau di Sumba Timur itu curah hujan, musim hujannya hanya 3 bulan ya. Di Sumba Barat Daya ini lebih panjang. Rata-rata curah hujan di 4 bulan sampai 5 bulan. Ya, puji Tuhan. Dan di akhir perkunjungan, ya kami selain menikmati ya alam yang indah, ya kampung adat yang kaya dengan budaya tradisi, kami juga boleh menikmati hujan yang pertama di tanah Sumba yang cukup deras walaupun hanya berlangsung sekitar setengah jam, tapi sungguh itu merupakan kebahagiaan. Puji Tuhan yang merupakan Allah pencipta alam raya ini yang telah membasahi bumi dengan hujan berkat-Nya. Demikianlah sharing perjalanan kami ya ke Tanah Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya Indonesia Timur yang indah. Kita bersyukur punya Nusantara, punya Indonesia yang indah sebagai berkat anugerah Allah pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Esa. Akhir kata, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu 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 ingkang pinanggih. Berkah dalem. Salam Pirukut. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.